Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersama-sama menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang istiqamah, senantiasa menegakkan ibadah dan meraih apa-apa yang Allah janjikan berupa surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi dan rasul yang wajib kita mencintainya lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini, lebih dari siapapun dan apapun yang ada di muka bumi ini. Dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban. Untuk itu mudah-mudahan kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan seluruh jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang mendorong kita untuk menegakkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang mendorong kita untuk menjauhkan segala sesuatu yang Allah benci, segala sesuatu yang Allah haramkan, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan coba-coba bermaksiat, jangan coba-coba berbuat dosa, karena orang-orang yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat dan akhir hidupnya su'ul khatimah, dialah orang yang merugi, sungguh merugi sampai hari kiamat. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, di antaranya yang terbesar adalah nikmat kemerdekaan. Rahmat kemerdekaan merupakan nikmat agung yang Allah persembahkan bagi bangsa ini, yang tidak bisa diukur oleh apapun, yang tidak bisa diukur oleh harta benda. Kemerdekaan sangat penting dan menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh manusia. Bahkan seluruh manusia bersedia, rela, berkorban harta, nyawa, dan jiwanya untuk meraih satu nama yang bernama kemerdekaan. Fakta sejarah membuktikan kemerdekaan Indonesia, umat Islam memegang peranan yang sangat penting. Dahulu orang-orang soleh, para ulama, kiai, para santri, mereka berjuang untuk meraih kemerdekaan. Mereka mengorbankan seluruh harta, jiwa, dan nyawanya untuk meraih kemerdekaan. Mereka melawan ketertindasan, melawan penjajahan,
melawan kezaliman dan perilaku-perilaku keji yang dilakukan oleh para penjajah tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu. Mereka berjuang hingga hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan yang hakiki. Untuk itu tidak heran jika kemudian pada dasar negara kita, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu terdapat nilai-nilai tauhid yang begitu kuat. Di situ dinyatakan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukan semata-mata pemberian penjajah, bukan semata-mata karena kehebatan, kepiawaian, kecerdasan para pejuang, pahlawan. Akan tetapi di situ tertulis bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam undang-undang tertulis Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersembahkan kemerdekaan ini untuk kita. Ini membuktikan jamaah sekalian bahwa pahlawan kita terdahulu adalah orang-orang yang betul-betul menegakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mereka adalah orang-orang soleh yang memperjuangkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus, sebagai generasi yang melanjutkan perjuangan, hendaknya kita mengikuti jejak para pahlawan syuhada bangsa. Adapun nilai-nilai yang bisa kita ikuti, yang bisa kita ambil hikmahnya dari para pahlawan, di antaranya yang pertama adalah nilai kejujuran dan keadilan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan kalau dahulu pahlawan-pahlawan kita bukan orang-orang yang jujur, bukan orang-orang yang berkeadilan, tentu mereka sudah memperkaya dirinya sendiri. Mereka sudah menggunakan kecerdasannya, kepiawaiannya dalam berdiplomasi untuk kepentingan pribadi. Tetapi para pahlawan kita dengan keikhlasannya, dengan perjuangannya, mereka rela untuk mempertaruhkan seluruh nyawanya dan hartanya. Mereka bersikap jujur dan adil. Mereka selalu kembali bahwa perjuangan yang mereka lakukan adalah demi meraih kemerdekaan, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memperkaya diri. Untuk itu, kita generasi penerus harus mengikuti jejak keadilan dan juga kejujuran yang dilakukan oleh para pahlawan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berkeadilan. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Berlakulah adil kalian semua, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Begitu juga kejujuran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berperilaku jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkumpullah kalian semua bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran dan keadilan ini hendaknya kita terapkan dalam seluruh lini kehidupan. Jika kita sebagai pekerja, maka berperilakulah jujur dan adil. Meskipun ada pintu-pintu yang membuat kita bisa bersikap curang, bisa bersikap tidak jujur, bisa tidak adil, maka hendaknya kita menahan pintu-pintu tersebut dan kita bersikap jujur dan adil terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Demikian pula kita sebagai kepala keluarga harus bersikap jujur dan adil kepada anak dan istri. Jangan sekali-kali kita berbohong, berdusta, berkhianat. Karena pengkhianatan, ketidakjujuran tidak akan menghasilkan apapun melainkan keburukan dan kehancuran. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai selanjutnya yang bisa kita ambil dari para pahlawan, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan disiplin. Kita bisa bayangkan, seandainya dahulu para pahlawan
bukanlah orang-orang yang disiplin, bukanlah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, terhadap perjuangannya, tidak konsisten terhadap perjuangannya, tentu kita tidak akan bisa meraih kemerdekaan. Tanggung jawab dan disiplin merupakan bentuk bukti identitas kita sebagai seorang muslim. Dan seluruh tanggung jawab dan kedisiplinan kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu berkata sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Sesungguhnya mata, pendengaran, hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang bertanggung jawab dan disiplin dalam seluruh lini kehidupan. Seluruh apa yang kita lakukan, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, seluruh tubuh kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berperilakulah bertanggung jawab dan juga disiplin. Kemudian yang terakhir, nilai yang bisa kita ambil dari para pahlawan adalah hendaknya kita bersatu padu. Kita bersatu di atas iman dan takwa. Kita bersatu di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan sampai perbedaan kemudian memecah belah. Jangan sampai perbedaan kemudian membuat kita saling bercerai-berai. Karena perintah bersatu ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Mari kita bersatu dalam kebaikan. Kita bersatu dalam ketakwaan. Sama-sama kita saling mendorong, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Hendaknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, membangun ketakwaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perjuangan para pahlawan. Mudah-mudahan nikmat kemerdekaan ini kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba Allah yang senantiasa menegakkan ketakwaan dan keimanan hingga hari kiamat, hingga sampai kita husnul khatimah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah kedua ini khatib ingin merefleksikan tentang kemerdekaan melalui sebuah ayat, sebuah surat yang mungkin surat ini sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Telah datang pertolongan Allah kepada kita. Telah datang kemenangan kepada kita. Kemerdekaan yang hari ini kita rasakan adalah bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa ini. Bukti kemenangan yang Allah persembahkan kepada bangsa ini. Maka hendaknya, karena ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, cara kita bersyukur adalah dengan kita senantiasa menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini satu kata yang memiliki sejuta makna. Orang-orang yang bertakwa pasti dia akan tunduk dan patuh kepada agamanya. Orang-orang yang bertakwa, dia pasti tidak akan mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, melakukan pelanggaran-pelanggaran norma, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Orang yang bertakwa akan selalu menampakkan atau menampilkan akhlakul karimah,
Untuk itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mensyukuri kemerdekaan ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau menyaksikan orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Setelah semua masyarakat Indonesia bertakwa kepada Allah, tentu kita akan menyaksikan manusia semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Manusia semuanya berusaha atau berupaya untuk menegakkan kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka setelah itu bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Tentu dalam kita merealisasikan ketakwaan, kita tidak lepas dari kekurangan, kita tidak lepas dari penyimpangan-penyimpangan. Apabila kita melakukan suatu kesalahan, apabila kita melakukan dosa, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terbaik adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi orang yang terbaik adalah orang yang dia berbuat dosa, kemudian mohon ampun, menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan kemerdekaan ini kita bisa selalu mensyukurinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan ajaran agama yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiya hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi ij'al hadha baladan amina. Allahumma rabbi ij'al hadha baladan amina. Allahumma rabbi ij'al hadha baladan amina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.